Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya untuk sudah ikut ya untuk pelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa untuk menandai kehadiran di Google Classroom dan juga pembiasaan sholat duha dan tadarusnya juga jangan lupa juga mengupload foto pembiasaan membantu orang tuanya ya sayang ya. Ya Bu. Kalian harus mengecek ya. Kalian harus mengecek GCR setiap hari kegiatan apa saja supaya tidak ketinggalan ya. Akan share yang lewat. Baiklah. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah terlihat tampilan Ibu? Udah. Ya, ini adalah kegiatan kita di hari Kamis ini. Jangan lupa untuk menandai kehadiran. Terus pembiasaan sholat duha dan tadarusnya, upload fotonya ya. Boleh video, gak usah panjang-panjang, 15 detik aja. Terus menghadiri Vikon ya hari ini, sekarang ini. Terus pembiasaan membantu orang tuanya, dikirim fotonya. Terus juga ini ada presentasi guru saat Vikon. Silahkan kalian bisa melihat. Dan juga nanti mengupload tematik. Hari ini ada 2 tugas tematik ya. Nanti kita akan pelajari dulu materinya. Yang sedang tidak berbicara dimatikan dulu mikrofonnya ya. Nah, anak-anakku sekalian. Ya, iya Egi, sudah dilihat tampilan Ibu? Udah Bu. Udah Bu Guru. Ya. Sudah siap belajar semuanya anak-anak? Sudah. Udah Bu. Semangat. Ya. Semangat ya. Sudah. Ya Bu. Hari ini kita belajar tema 1 ya. Judul temanya adalah selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, dan sahabatku. Dan pembelajarannya ke-1 dan ke-2. Nah, anak-anak tetaplah patuhi protokol kesehatan ya dengan M ya. 5M itu apa? Masih ingat? Memakai masker. Tangan mencuci tangan. Jaga jarak, Mengurangi jarak. Betul sekali ya, 5M itu. Ya, waalaikumsalam, silakan. Bung. 5M itu mencuci tangan pakai sabun mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ya, semuanya duduk dengan rapih, kita menyanyi bersama. Dibuka mikrofonnya. Garuda. Bagaimana? Garuda
rakyat adil makmur serta ayo maju maju maju. Bentar ya, sinyalnya jelek nih. Potret proklamasi berban untuk demi Pancasila rakyat adil makmur sejahtera pria di bangsa Oke, anak-anak, ya menyanyi buat Pancasila. Ya, lagu udah Pancasila. Sekarang kita pembelajaran kita yang dibaca nggak kedengeran Bu, ketiga. patah-patah Bu. Ya bosnya. Iya, Bu. Bagus. Peserta didik mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara. Dengan keempat, setelah berdiskusi dengan orang tua atau orang dewasa di rumah, peserta didik mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar melalui diagram Venn. Kelima, setelah berdiskusi dengan orang tua atau orang dewasa di rumah, peserta didik mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi dengan orang tua atau orang dewasa di rumah, peserta didik mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita lanjut. Oke, anak-anak sekalian, perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Ikan. Apa yang kalian ketahui tentang hewan? Apa yang kalian ketahui tentang hewan? Ya, apa yang kalian ketahui? Tinggalnya di mana? Air. Oke. Bernapasnya menggunakan apa? Bernapasnya menggunakan apa? Insang. Ya. Ya. Apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Manfaatnya apa? Untuk dikonsumsi. Ya, betul. Nah, selain untuk dikonsumsi, untuk apa? Dimakan. Buat hiasan. Ya, buat hiasan ya. Dikonsumsi sama dimakan itu sama, sayang. Jadi selain dikonsumsi atau dimakan, untuk hiasan ya, atau dipelihara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Tapi sebelum ini, Ibu lupa nih sayang, kita belum baca doa. Ya, Ibu saja yang memimpin doa ya. Istiadah. Duaan.
amal yang diterima ya Allah, karena termohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi. Ibu ulangi bacanya ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambar. Coba sekarang yang baca pertama, siapa yang mau baca? Aymar, Bu. Iya, baca Aymar. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Ya, terima kasih ya Aymar. Nih, bacaan ini ada di halaman 62 sampai 63. Ya, di buku pegangan siswa yang kalian sudah punya di rumah ya, yang sudah kalian pinjam, yang sudah sekolah pinjamkan untuk kalian belajar. Oke, terima kasih ya Aymar. Lanjut, nih lanjutannya nih, siapa yang mau baca? Ayo baca. Nesta, Bu. Ya, baca Nesta. Angkat tangan gitu tadi. Ya, baca Nesta. Angkat tangan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Apa kamu burung yang hidup? Lanjutin Nesta. Tahukah kalian? Lanjutin. Kita burung tahu. Burung tahan hidup di Malaysia. Tahukah kalian yang hidup di negara tetangga kita burung tahan hidup di Malaysia? Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Oke, terima kasih ya Nesta, sudah baik membacakannya. Hanya tadi yang luas lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer persegi ya. Pangkat 2 itu dibacanya persegi ya. Oke, atau kuadrat boleh. Kita lanjut ya. Makasih ya Nesta sudah membacakan. Nah, ini sekarang di layar kalian ada gambar-gambar beberapa hewan. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks ya, atau yang ada di layar kalian ya. Dan yang kamu temukan ke dalam pen berikut ya, yang ada di buku pegangan siswa dan di layar nih, berdasarkan cara perkembangbiakannya ya. Jadi cara perkembangbiakan hewan itu kan kalau secara generatif ada 3 ya, beranak atau disebut dengan apa? Vivipar. Ada bertelur disebut dengan ovipar, dan beranak dan bertelur disebut dengan ovovivipar. Ya. Nah, coba kalian tulis dulu aja di buku tulis atau dikira-kira dulu. Menurut saya yang beranak ini
hewannya ini. Seperti itu. Coba kira-kira sekarang atau ditulis di buku tulis nih, buku tulis kalian. Dikasih waktu 2 menit deh, nanti habis ini kita bahas. Yang beranak itu apa? Berdasarkan gambar ya. Yang bertelur itu hewan apa saja? Berdasarkan gambar ini. Dan yang beranak dan bertelur apa saja? Berdasarkan gambar ini. Ayo silakan ditulis 2 menit. Bu, Dwi Putri udah, Bu. Apa? Dwi Putri udah? Iya boleh. Nanti tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Itu bertelur, vivipar itu beranak. Sudah? Udah. Oke, anak-anak yang misal belum selesai, tidak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Kita lihat bersama-sama, kita bahas bersama-sama ya. Sekali lagi, Ibu beritahu, Ibu informasikan ya. Jadi hewan itu berkembang biak secara generatif ada 3. Yang pertama beranak. Beranak itu nama lainnya melahirkan atau nama lainnya adalah apa? Oh, ovipar, vivipar. Ulangi, beranak nama lainnya adalah melahirkan atau vivipar. Yang kedua bertelur, nama lainnya adalah ovipar. Ovipar. Nah, beranak dan bertelur berarti keduanya ya itu disebut dengan ovovivipar. Sebentar ya, ada informasi yang meninggal di sini. Jadi Ibu juga agak balapan ya. Nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yaitu tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Walaupun tidak jelas siapa yang meninggal, tapi ya namanya makhluk yang hidup itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut, kita membahas. Nah, ini adalah gambar diagramnya. Di dalamnya sudah ada hewan-hewan berdasarkan identifikasinya atau kelompok perkembangbiakannya. Ya, ada yang sama seperti Ibu atau tampilan yang di layar ini? Ada yang sama? Malu-malu nih. Oke, untuk yang beranak atau melahirkan, itu ada hewan sapi dan ada hewan paus. Ya, anak-anak mohon maaf kalau sedang share screen atau memperlihatkan gambar, Bu Guru tidak bisa melihat siapa yang angkat tangan ya, mohon maaf. Jadi kalian kalau misal mau jawab misalnya ya, mau permisi dulu bilang aja saya Bu mau berbicara atau saya Bu mau menjawab atau saya Bu saya mau menyampaikan misalnya ya, karena ibu tidak bisa melihat kecuali sedang tidak menampilkan gambar. Untuk bertelur ya itu berdasarkan gambar yang tadi ada kura-kura, ada ikan, ada burung elang ya. Ini kan gambar burung elang. Sedangkan untuk beranak dan bertelur atau ovovivipar itu ada buaya dan ular. Tapi tidak semua jenis ular dan buaya. Ada juga sumber lain yang menyebutkan buaya dan ular ini, beberapa jenis buaya dan ular ini berkembang biakan dengan bertelur. Ya. Jadi ada juga sumber yang menyebutkan buaya dan ular ini berkembang biak secara beranak dan bertelur. Nah, tetapi dalam hal ini ibu kelompokannya untuk buaya dan ular dimasukkan ke tengah-tengah beranak dan bertelur atau disebut dengan ovovivipar. Ya, contoh ular yang berkembang biak secara ovovivipar atau beranak bertelur itu ular boa dan ular piton contohnya. Tetapi jenis yang lain, ya ular-ular yang lain itu banyak juga yang berkembang biak dengan bertelur. Ya, untuk buaya juga banyak informasi atau sumber lain yang menyebutkan buaya itu bertelur. Tapi ada juga informasi yang menyebutkan atau sumber lain yang menyebutkan buaya itu berkembang biak secara ovovivipar. Nah, seperti itu kalian bisa mencari contoh yang lain, ya. Jangan hanya contoh ini. Jadi ini hanya membahas yang ada di gambar saja. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Lanjut ya. Paham. Oke, sekarang ayo baca bersama-sama, kalian baca dalam hati, Ibu bacakan ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ya, hewan itu berkembang biak dengan cara dua, ya, generatif dan vegetatif. Generatif itu secara kawin. Kalau kawin berarti ada jantan, ada betina. Kalau secara tidak kawin namanya vegetatif. Nah, disebut vegetatif itu berarti tidak melibatkan dua individu. Tidak melibatkan dua individu yang beda jenis. Tetapi bisa misalnya hanya satu individu dia bisa melestarikan jenisnya atau dia bisa berkembang biak. Seperti itu. Nah, bacalah teks berikut. Siapa yang mau membacakan ovipar? Aymar, Bu. Ada yang membaca Dwi Putri ya, Bu. selain Aymar? Ya, silakan sayang. Gantian ya Aymar. Ayo, silakan baca. Ayo Dwi Putri ya. Silakan baca. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Disebut ovipar, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya?
Ya, ada banyak ya. Selain ayam dan burung, ada lagi katak, kura-kura, bebek. Lalu apa lagi yang bertelur? Ayam. Ayam kan sudah saya. Yang lain, Buaya. Angsa. angsa, ya. Buaya tadi ya, buaya itu ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Oke, lanjut vivipar. Siapa yang mau baca? Selain yang sudah, yang lain. Jangan acungkan tangan, Ibu tidak bisa lihat saya. Nadia, Bu. Siapa itu? Nadia. Siapa? Nadia. Adli Bu Guru. Ya, Nadia. Ayo, Nadia, bacain Nadia. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebut hewan vivipar lainnya? Ya, ada banyak ya. Coba sebutkan. Jerapah, Sapi. Ya, jerapah, sapi, lain. Kucing. Kucing, harimau, singa, kuda, Kambing. kambing, dan Buaya. mbak, sapi. Itu apa yang jawab buaya? Oh, Buaya itu ovovivipar. Lanjut ya. Nah, ini adalah untuk ovovivipar. Coba tuh bagus baca. ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa yang bertelur? Kurang jelas. Bertelur sekaligus melahirkan. Yang jelas. Ada contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Contoh hewan ovipar lainnya bisa kalian catat. Contoh lainnya adalah pari, lalu hiu, ya pari, hiu, lalu platypus. Contoh lainnya, ya. Itu contoh lainnya ya. Hewan platypus itu hewan endemik atau asli dari Australia. Bisa kalian cari nanti di Google atau di buku sumber lain. Jadi hewan platypus itu bentuknya seperti bebek, tetapi dia bukan bebek. Kalian cari nanti di Google atau di sumber lain. Lanjut. Saya sudah tahu Bu Guru. Dari Tahu, itu tahu. Oh iya, sudah tahu. Alhamdulillah. Ya, bagus. Manfaat dari perkembangbiakan hewan adalah agar tidak punah, ya. Jadi kenapa hewan itu berkembang biak? Supaya dia tidak punah. Jadi dia melestarikan atau memperbanyak jenisnya supaya tidak punah. Dibaca halaman 67 sampai 70. Ya, tapi Ibu tampilkan di layarnya. Ya, silakan. Judulnya adalah Potensi Ekonomi Negara Anggota ASEAN. Ini judul bacaannya. Ya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ibu bacakan saja ya. Kalian baca di dalam hati, boleh dilihat dari layar, boleh juga dibuka buku pegangannya. Pegangan siswa halaman 67 sampai 70.
Potensi ekonomi negara-negara anggota pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Wah, luar biasa ya Brunei ini ya. Lanjut. Yang penduduk adalah di bidang pertanian. Di sini negara ya. Saya membacanya dalam hati aja. Ibu yang membacakan, kamu bacanya dalam hati aja ya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi Filipina itu sebagian besar bertani ya penduduknya. Lanjut. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi kalau Indonesia ini lebih beragam ya, menghasilkan minyak bumi dan gas bumi, lalu ada tekstil ya, dan juga produk kayu, dan selain itu juga ada sektor pariwisata seperti yang kita ketahui, yang paling terkenal di mancanegara itu adalah Pulau Bali, itu yang paling dikenal sama mereka. Lanjut, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Ini sama ya, ini juga pertanian. Lanjut Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi sama, ini juga pertanian. Laos juga ya. Lanjut, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Jadi Malaysia juga sama kayak Indonesia ya. Maksudnya banyak sektor ya, bukan hanya sektor pertanian. Jadi Malaysia ini sektornya pertanian, pertambangan, dan industri. Lanjut, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu, bukan yang paling terbesar, tetapi salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah Myanmar. Lanjut, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya, negara transit itu artinya apa? Negara yang dijadikan sebagai tempat persinggahan ya sebelum ke negara lain, itu namanya negara transit yang teramai di Asia. Nah, Singapura juga ini negaranya sangat maju ya di bidang industrinya. Lanjut, Thailand.
Nah, ini ada lambang patung Buddha ya, Buddha yang sedang tidur. Karena mayoritas masyarakat di Thailand itu beragama Buddha. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Jadi, Thailand ini disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Karena Thailand adalah penghasil padi terbesar ya di Asia Tenggara. Nah, tetapi yang paling menonjol di mancanegara itu adalah wisatanya. Jadi di sana banyak sekali tempat wisata. Lanjut, Vietnam. Setelah pulih dari Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor ekonomi. Wisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas atau membaca 10 dari negara ASEAN dalam bidang apa? Dalam bidang ekonominya ya. Jadi ada yang utamanya itu di bidang pertanian ya, mata pencariannya. Ada yang dalam bidang pertambangan, perindustrian, dari sektor pariwisata juga ya. Sekarang ini adalah tugas pertama yang sudah ada di Google Classroom ya. Judul kegiatannya adalah mengupload tugas. Nah, udah ada juga nih gambar ini udah ada di GCR-nya. Kalau kalian mau screenshot lagi silahkan, tetapi di GCR-nya sudah ada. Di kegiatan mengupload tugas. Jadi udah ada gambar ini. Jadi kalian bisa lihat lagi, apa sih tugasnya? Di buku tulis dikerjakannya, digambar lingkarannya itu harus digambar, ya harus. Kalian membandingkan dua negara ASEAN dari kehidupan ekonominya, ya. Dari kehidupan ekonominya, ingat ya. Jadi jangan yang diminta kehidupan ekonomi nanti isinya di dalamnya tentang geografis, berarti tidak nyambung kan, ya. Nah, misalnya dua negaranya apa dipilih? Misalnya Singapura sama Laos. Nah, bagaimana tuh kehidupan ekonominya? Matikan dulu mikrofonnya jika tidak berbicara. Nah, misalnya negara Singapura bagaimana? Ya, negara Laos bagaimana? Nah, kira-kira dari dua negara tersebut ada nggak sih persamaannya? Kalau ada persamaannya, simpan di tengah-tengah, ya, simpan di tengah-tengah. Nah, tetapi bagian yang berbedanya itu dia terpisah. Misalnya Laos di sebelah kanan di tempat yang lingkaran biru. Nah, yang untuk Singapura di lingkaran yang berwarna merah. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk tugas ini? Nggak ada, Bu. Sudah paham ya? Yang lain bagaimana? Sudah. Ya, jadi karena dimintanya adalah informasi kehidupan ekonominya. Jadi diisinya tentang ekonomi, ya, bukan tentang yang lain, misalnya tentang politiknya, bukan. Misalnya tentang geografisnya, tidak ya, jangan juga. Jangan angkat tangan. Kenapa? Bu, mau nanya, Bu. Ibu Tria udah, Bu. Ya, mau nanya apa? Tugasnya udah, Tugasnya ya. dikumpulin. Maksud dikumpulin hari apa, Bu? Oke, Tugasnya anak-anak, dikumpulin. dengarkan ya. Ya, Ibu akan jawab. Kalau untuk tugas, itu selalu Ibu minta kumpulkannya besoknya. Misalnya dikasih tugasnya hari ini. Bu Guru selalu minta besoknya dikumpulin. Tapi kalau misalnya, saya mah takut lupa lah, mendingan dikerjain sekarang aja. Selesai Vkon, nanti kirim. Nah, boleh, tetapi paling lambat waktu mengirimnya itu adalah besok, sampai jam 5 sore. Tetapi kalau untuk daftar hadir, pembiasaan sholat duha, tadarus, dan juga pembiasaan membantu orang tua itu tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Tapi ngirim itu paling lambat hari itu juga. Nih kayak sekarang nih hari ini. Berarti menandai kehadiran
terus pembiasaan sholat duha dan juga tadarus, dan pembiasaan membantu orang tua dikirim paling lambat hari ini juga, tapi jam 5. Ya, tapi kalau misalnya untuk tugas, itu paling lambat tuh besok. Gitu. Paling lambat itu guru kasih waktunya. Ya, besok jam ya, kecuali kalau kemarin matematika kan besoknya itu lebaran. Ya, kenapa? Kenapa? Ulangi pertanyaannya tadi apa? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Gak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, kalian teks berikut bisa mendengarkan sambil lihat teksnya, bisa juga dengarkan saja. Ini ada bacaan, kalian catat ide pokoknya. Ini ada 2 paragraf atau 2 alinea, paragraf 1 dan 2. Ibu akan bacakan, kalian harus ide pokoknya dari 2 paragraf ini di buku tulis. Ini bukan tugas, tetapi kegiatan kita di dalam Vicon. Kita lihat bersama, Ibu akan membacakan. Judulnya adalah bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Coba Ibu kasih waktu 2 menit untuk menuliskan atau mencatat ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2. Silahkan ya. Bu, Dwi Putri udah lagi, Bu. Ya, bagus. Silahkan. Kita tunggu yang lain ya, Dwi Putri ya. Bu, Safa udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang membacakan? Saya, Bu, Dwi Putri ya, Bu. Hanza, Bu. Ya, silakan. Yuk. Dwi Putri ya, untuk paragraf 1, apa ide pokoknya? Paragraf 1, bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Penduduk Indonesia memanfaatkan daging dan telurnya. Paragraf 2, bulu bebek tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Oke, terima kasih Dwi Putri ya. Ibu akan memberikan penguatan bahwa untuk menuliskan ide pokok itu sebaiknya hanya 1 kalimat saja. Tadi kan Dwi Putri membacakan paragraf pertama itu ide pokoknya lebih dari 1 kalimat kan? Sebaiknya ide pokok itu hanya disajikan atau dituliskan cukup 1 kalimat saja. Tetapi Dwi Putri sudah hebat, sudah mempunyai keberanian, sudah mau mencoba dan mempresentasikan atau membacakannya di depan teman-teman.
Terima kasih ya, Dwi Putri ya. Yang lain? Kanza, Bu. Ayo Kanza baca. Paragraf pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetap menyukai perairan. Tetap atau tetapi? Tetapi menyukai perairan. Yo, paragraf 2. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Oke. Bagus sekali jawaban Kanza. Ya. Jadi memang banyak juga sumber lain yang mengatakan untuk menentukan ide pokok itu sama saja dengan mencari kalimat. Jadi ada juga yang sumber lain yang menyebutkan bahwa ide pokok itu sama saja dengan kalimat utama. Tetapi sesungguhnya ya ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Tadi yang Kansa sebutkan itu lebih tepatnya adalah kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf 1, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Sedangkan penduduk Indonesia itu namanya kalimat penjelas. Nah, untuk paragraf yang kedua, tadi kalimat utamanya betul, bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Itu namanya kalimat utama. Tetapi kalau untuk ide pokok, sebetulnya harus kita ramu lagi kalimatnya sendiri, tetapi tetap menggunakan kata yang baku, begitu. Nah, tapi kalaupun misalnya Kanza jawab di soal misalnya, itu tetap benar gitu ya, tetap benar. Mungkin karena keterbatasan anak SD yang belum mampu merangkai kata-kata sendiri ya, walaupun dengan menggunakan kosakata yang baku. Nah, jadi walaupun kan jawab seperti itu, Bu Guru tetap memberikan jawaban itu benar gitu. Tetapi mulai coba dilatih ide pokok itu sebetulnya tidak langsung dari kalimat utama. Tetapi kita rangkai lagi sendiri ya. Tetapi tetap menggunakan kosakata yang baku. Terima kasih ya Kansa. Yang lain ada lagi yang mau menjawab? Aymar, Bu. Coba Aymar, ya paragraf 1 ide pokoknya apa? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Oke, berarti sama ya, paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Oke, berarti sama dengan Kanza. Itu adalah lebih tepatnya disebut dengan kalimat utama. Tapi kalau Aymar dan Kansa, juga anak-anak yang lain menjawab seperti itu, misalnya ini adalah sebuah soal. Bu Guru tetap memberikan nilai, dan itu sebetulnya betul, gitu ya. Tetapi kalau lebih bagus lagi, kalian berusaha dirangkai lagi dengan kalimat sendiri, ya, ide pokoknya. Tetapi tetap menggunakan kosakata yang benar. Jadi sebenarnya gimana sih Bu ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah ini. Nah, paragraf 1 ide pokoknya bebek adalah unggas yang bermanfaat. Kita balik lagi ya. Lihat, tadi paragraf 1 ide pokoknya bebek adalah unggas yang bermanfaat. Nah, itu juga sudah boleh. Ya, itu juga betul. Nah, sedangkan untuk paragraf kedua, bebek memiliki bulu yang mengandung kelenjar minyak. Nah, itu ide pokoknya. Sedangkan paragraf aslinya seperti ini. Ya. Jadi, ide pokok itu sebaiknya kita baca dulu sampai habis. Nah, lalu kita tentukan dengan dengan satu kalimat. Nah, apa sih yang mendasari dibuatnya paragraf tersebut? Ide apa sih yang mendasari? Nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Tapi Bu Guru paham bahwa anak SD itu belum terlalu terbiasa dan belum memiliki kemampuan untuk membuat ide pokok. Jadi jawaban Kansa dan Aymar tadi diperbolehkan. Dan jika ada pertanyaan seperti itu, tetap Bu Guru nilai itu benar. Ya. Jadi ide pokok itu kalau kalian belum bisa untuk membuat ide pokok ya,
Boleh juga dari kalimat utama. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Bu. Ya. Paham, Sekarang kita ice breaking. Ice breaking, silakan kalian berdiri. Kita mau dance baby shark. Dibuka mikrofonnya. Alhamdulillah kita sudah ice breaking bersama, ya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi pembelajaran ya. Udah ice breaking. Kita lanjut. Oke, matikan mikrofonnya ya. Penerapan sila keempat Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Sila keempat itu kan bunyinya bagaimana bunyinya? Rakyatan? Yang adil dan kebijakan perwakilan. Oke, ya bagus ya. Yang lain bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang adil dipimpin rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh majelis dengan permusyawaratan perwakilan. Ya. Betul. Nah, jadi penerapan sila keempat ini sangat penting dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Tidak memaksakan keinginan. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita. Ya. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan kita, dengan keadaan keluarga kita, seperti itu. Yang kedua, bermusyawarah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja musyawarah penting ya untuk memecahkan suatu permasalahan, atau untuk mengumpulkan ide-ide dari banyak orang lalu kita putuskan bersama. Tidak mengutamakan kepentingan orang banyak, jadi jangan mengutamakan kepentingan pribadi. Matikan dulu mikrofonnya. Nah, jadi harus mengutamakan kepentingan orang banyak, jangan mengutamakan kepentingan pribadi. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi kalau sudah ada kesepakatan itu ya harus dijalani, jangan mengatur sendiri, ya. Jadi misalnya ada keputusan apa nih? Nah, kita semua sudah sepakat, kita semua harus melaksanakannya, gitu. Nah, ini adalah tugas kedua. Di GCR sudah ada gambar ini, screenshot ini. Tapi kalau kalian mau di screenshot sekarang silahkan. Tugasnya adalah atau perintahnya adalah
Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada keempat. Matikan telepon. Ya, oke. Ini yang ujian soal ini. Matikan dulu mikrofonnya, matikan. Guru, tugas 1 Apanya? sama tugas 2-nya itu ada juga kan di GCR. Ada sayang, di kegiatannya, di tempatnya tuh mengupload tugas di situ, jadi ada perintah ini tuh ada, di sana gambar ini tuh ada, ya. Tugasnya cuma 2 aja. Iya sayang, hanya 2 ya. Ulangi, petunjuknya atau perintahnya adalah carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain, yang lain ya, selain yang ada di layar nih, selain yang 4 di atas itu, dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Misalnya nih kamu sudah nulis nih 3. Ya. Lalu dari pilih 2 yang akan kamu terapkan. Yang akan saya terapkan adalah, yang udah kamu tulis kan apa? Nah, jelaskan nih bagaimana kamu akan saya akan menerapkan perilaku tersebut dengan cara gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Gak Ada ada, Bu. pertanyaan? Gak ada. Gak ada. Ya. Nah, pertanyaan, Ibu ulangi, tugas ini dikirimnya paling lambat besok 5 sore. Sedangkan untuk isi daftar tadi, pembiasaan tadarus dan duha, yang membantu orang tua dikirim paling lambat hari ini jam 5 sore. Kalau untuk tugas Ibu, ya kalau untuk tugas itu Ibu memberikan waktu yang lebih banyak. Jadi sehari setelah diberikan gitu ya, supaya apa? Supaya kalian tidak keteteran dan bisa sempat mengerjakan. Nah, ini ada kata dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 keuntungan, yaitu kepercayaan, cinta, dan hormat. Berarti kita harus terbiasa berkata jujur sedari kecil supaya kita memperoleh 3 keuntungan tersebut. Kayak sama orang, kita dicintai sama orang lain. Cinta di sini maksudnya bukan cinta-cintaan pasangan begitu ya, bukan, tetapi saling percaya, ya, saling sayang. Dan juga rasa hormat. Kalau kita jujur orangnya, maka kita itu dihormati sama orang lain. Tapi kalau kita tidak suka berkata jujur atau berbohong, pasti kita tidak dihormati oleh orang lain. Ada pertanyaan lagi, anak-anak, sebelum kita tutup? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Gak ada. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba kita refleksi. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa aja yang kita sudah pelajari? Tentang potensi negara. CVVPAR. Negara. Ya. Paragraf. Ya. Ide pokok. Berarti itu namanya sudah belajar. Ya. Perkembangbiakan generasi hewan, ya. Terus juga tentang penerapan sila keempat, Pancasila. Tentang ASEAN juga, tentang kehidupan ekonomi negara di ASEAN. Ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Kalau tidak ada, sebelum berdoa buka kameranya, Ibu mau foto. Buka kameranya. Oke. Dinda, kenapa Dinda? Kenapa Dinda? Kepencet, Bu. Oke, iya, dibuka kameranya. Gini. Beri senyuman yang termanis siang hari ini. Oke. Mana yang lain? Buka kameranya, beri senyuman termanis.
Ibu hari ini sudah vikon di sekolah. Ayo beri senyuman termanis. Mana nih nggak ada muka nih? Nggak bisa senyum. Baru Arlan yang buka kamera. Yang lain mana nih? Adli sudah. Yang lain? Reski sudah. Adli hilang lagi. Reski hilang lagi. Nesta Sudah sudah. deh kalau Nesta sudah. Tapi kok di ibu ditemu dulu ya? Nah ini udah nih. Nesta sudah nih. Adli Febriansyah udah, Bu. Oke, iya. Akmal sudah. Banyak yang hilang-hilang lagi. Sinyal gimana ya? Adli Febriansyah udah, Bu. Sinyal buruk. Sinyal kali ya. Sudah, ya udah kita baca doa sekarang. Siapa yang mau pimpin doa? Adit. Siapa yang mau pimpin doa? Arlan. Arlan mau pimpin doa nggak Arlan? Aymar, Bu. Enggak. Enggak. Aymar. Selain Aymar siapa? Aymar sama Akmal kan udah sering mimpin doa. Siapa lagi? Coba Ibu minta Adli Febriansyah. Adli. Adli lama nih. Mana Adli? Ayo Adli. Siap. Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan lagi untuk daftar hadir, pembiasaan sholat duha tadarus, dan membantu orang tua paling lambat jam 5 hari ini. Tetapi untuk paling lambat adalah jam 5 besok hari. Paham ya semuanya? Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian keluar dari Vicon ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.